Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Atallah dengan NIM 3 digit terakhir 011 dari Teknologi Rekayasa Otomasi A, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. Pada video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan bagaimana komunikasi serial UART secara penjelasan teorinya dan juga praktikumnya. Dalam video ini akan sedikit penjelasan mengenai komunikasi serial UART dan demo hasil praktikum yang telah kami lakukan. Oke, langsung saja. Komunikasi serial UART. Universal Asynchronous Receiver Transmitter atau biasa disebut UART bukanlah sebuah protokol perangkat lunak, melainkan sebuah blok perangkat kelas fisik atau biasa disebut peripheral di dalam mikrokontroler yang mengubah data paralel dari bus system menjadi aliran data serial dan sebaliknya. Menggunakan shift register yaitu PISO dan SIPO, karakteristik utamanya adalah asinkron, yang berarti tidak ada sinyal clock referensi yang dikirimkan bersamaan dengan data. Ketiadaan jalur clock ini menghemat pin mikrokontroler dan kompleksitas pengkabelan, namun menuntut kedua perangkat yang berkomunikasi untuk memiliki osilator internal yang presisi. Keduanya harus menyepakati kecepatan transmisi terlebih dahulu agar modul penerima atau receiver dapat melakukan sampling sinyal pada interval waktu yang tepat. Di level mikrokontroler, komunikasi UART umumnya beroperasi pada level tegangan TTL atau CMOS, misalnya 0 sampai 3,3 volt atau 0 sampai 5 volt. Berbeda dengan standar RS232 klasik yang menggunakan tegangan polaritas yang tinggi. Oh, sorry. Nah, ini kurang lebih rangkaian, sederhana ya, di mana RX bertemu TX pada misalnya ini UART 1 atau ini misalnya ISP dan ini STM. Jadi ISP RX-nya itu tersambung dengan TX-nya STM dan TX-nya ISP terhubung dengan RX-nya STM dan GND-nya itu saling terhubung ya. Ini gambaran sederhananya bagaimana cara komunikasi serial UART ini. Kemudian frame data UART, yaitu ada start bit, data bits, parity, dan stop bit. Untuk mengkompensasi ketiadaan sinyal clock, sinkronisasi dilakukan pada setiap pengiriman karakter mulai melalui pembungkusan data ke dalam sebuah frame. Kondisi idle pada jalur UART adalah logika high atau 1. Pengiriman selalu diawali dengan start bit, yaitu transisi mendadak dari high ke low atau 0. Transisi ini memicu baud rate generator pada perangkat penerima untuk mereset waktu internalnya dan memulai proses sampling di tengah-tengah setiap bit berikutnya. Setiap start bit dikirimkan data bits yang umumnya berukuran 8 bit, dikirimkan dari least significant bit atau LSB ke most significant bit atau MSB. Setelah muatan data, terdapat parity bit option yang berfungsi sebagai mekanisme deteksi error primitif dengan menghitung jumlah bit bernilai 1, yaitu genap atau ganjil. Frame selalu diakhiri dengan stop bit, yaitu pengembalian paksa jalur ke logika high minimal selama durasi 1 bit untuk memberikan jeda waktu bagi penerima dalam memproses data yang masuk ke memori sebelum start bit berikutnya muncul. Jadi ini merupakan frame data dari UART yang mana dimulai dengan start bit, kemudian dalam start bit ini dia mengirim data bits dan juga ada di mana tadi? Nah, ini terdapat parity bit opsional yang berfungsi sebagai mekanisme deteksi error dengan menghitung jumlah bit yang bernilai 1 yaitu genap ataupun ganjil. Kemudian setiap frame itu diakhiri dengan stop bit yaitu pengambilan paksa ke jalur logika high. Dan di sana terdapat delay minimal selama durasi 1 bit. Oke, langsung next. Kemudian konfigurasi 8N1 dan baud rate. Dalam implementasinya, parameter UART harus identik di kedua sisi, yaitu toleransi ketidakcocokan baud rate maksimal hanyalah sekitar 2-5% sebelum framing error terjadi akibat pergeseran titik sampling. Baud rate mendefinisikan kecepatan transmisi simbol per detik, misalnya 115.200 fps konfigurasi
N1 adalah de facto standar di dunia embedded. Mempresentasikan 8 bit data, non-parity, dan one-stop bit dengan format ECN1. Jadi ECN1 ini merupakan format ya, yang mana 8-nya ini 8 bit data dan non-parity atau tidak parity, dan kemudian satunya ini stop bitnya. Setiap satu karakter atau satu byte membutuhkan total 10 bit waktu transmisi, yaitu satu start ditambah 8 data ditambah satu stop. Jadi setiap kita mengirimkan sebuah karakter itu membutuhkan totalnya 10 bit ya. Itu satu untuk start, 8 yaitu datanya, dan satunya itu untuk stop. Oleh karena itu, jika sebuah sistem beroperasi pada baud rate 9600 bps dengan format N1 ini, maka throughput atau kecepatan transfer data aktual atau bersihnya maksimal adalah 960 byte per detik. Jadi ini dibagi ya, 1600 itu kan bit per second. Nah, 1 byte-nya ini nih, 10 bit ya, jadi bagi 10, jadi terdapat 960 byte per detik. Pemilihan baud rate juga harus mempertimbangkan panjang kabel, kapasitansi jalur, sorry, karena semakin tinggi baud rate, semakin rentan sinyal terhadap distorsi kapasitif pada kabel yang panjang. Jadi, semakin tinggi baud rate tuh kita harus memperhatikan banyak hal ya. Walaupun semakin banyak baud rate itu berarti byte yang terkirim dalam 1 detik tuh bisa lebih banyak, tapi kita harus mempertimbangkan panjang kabelnya dan juga kapasitansi jalur. Karena alasannya seperti ini. Oke, langsung saja. Oh ya, dan jangan lupa tadi baud rate itu harus sama di setiap sisinya, misal dari UART-nya ISP dan UART-nya STM, karena jika berbeda dia akan terjadi error ya atau ketidakcocokan tersebut. Misal dari ISP dia ngirimnya 115.200 bps, dan yang mana itu bitnya langsung full dari berapa ini, 11.520 bps itu, byte-nya itu. Yang mana, STM hanya menerima 960 byte, itu nggak cocok, jadi nggak bisa. Jadi akan terjadi error. Oke, kemudian di sini ada perbedaan pooling versus interrupt versus DMA. Manajemen transfer data UART dari peripheral ke memori utama atau RAM mendikte efisiensi arsitektur firmware. Polling atau blocking adalah metode di mana CPU secara inklusif terjebak dalam loop untuk mengecek bendera status register seperti RxNE atau Receive Data Register Not Empty secara terus-menerus. Pendekatan ini melumpuhkan kemampuan multitasking microcontroller. Interrupt memecahkan masalah ini secara asinkron. Perangkat keras UART akan menembakkan sinyal interupsi perangkat keras yang memaksa CPU meninggalkan pekerjaan utamanya sejenak, atau bisa disebut context switch. Hanya saat satu byte data masuk memindahkannya ke buffer, lalu kembali ke pekerjaan utama. Namun, pada baud rate yang sangat tinggi, interupsi per byte ini akan membebani CPU. Solusi enterprise grade adalah DMA atau Direct Memory Access. DMA adalah controller perangkat keras mandiri yang mengambil alih bus memori, memindahkan aliran data secara langsung dari register UART ke RAM tanpa melibatkan inti CPU sama sekali. CPU baru akan diinterupsi ketika blok memori yang dialokasikan, misalnya 100 byte, sudah terisi penuh, menjadikannya arsitektur paling efisien untuk aplikasi intensif. Nah, ini DMA ini biasanya terdapat pada STM32. Oke, nah ini UART pada ESP32, yaitu ada 3 port ya, dan pin remappable versus STM32 yang mana dia pakainya USART, 3 USART dan fixed alternate function. Dari perspektif desain perangkat keras, ESP32 dan STM32 memiliki paradigma routing sinyal internal yang sangat berbeda. Oke. ESP32 atau arsitektur ekstensa memiliki fitur GPIO matrix dan IO MUX internal yang sangat dinamis. Fitur ini memungkinkan ketiga perangkat keras UART di dalam chip untuk dipetakan ulang remapped ke hampir sembarang pin GPIO fisik.
Wah, jadi sangat, fleksibel ya, mana di ESP ini dia bisa, 3 port UART-nya ini bisa di-remappable di sembarang pin GPIO pada, ESP32. Jadi bisa diubah-ubah gitu, misalnya pin mana yang bakal jadi UART-nya. Dan desainer PCB dapat merancang tata letak komponen komponen semudah mungkin, lalu menyesuaikan definisi pin UART di perangkat lunak belakang. Jadi sangat fleksibel ya. Dan sebaliknya, arsitektur STM32 atau yang menggunakan ARM Cortex-M menggunakan sistem alternate function atau IF berbasis multiplexer perangkat keras yang kaku. Pada STM32, pin TX dan RX untuk USART 1 dan USART 2 atau USART 3 sudah dipaku secara hardware ke beberapa pilihan pin spesifik saja. Misalnya PA9 atau PA10 atau PB6 atau PP7. Hal ini menuntut engineer untuk merencanakan routing PCB di awal dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi bentrok fungsi pin. Catatan tambahan, Espadaju saat memiliki sorry, Espadaju saat milik STM32 berarti ia memiliki kemampuan sinkronus, bisa mengeluarkan jalur clock seperti SPI. Meski 99% aplikasinya tetap digunakan dalam mode asinkron atau UART. Jadi untuk STM ini kita harus menentukan, sebelum ingin membuat, project itu pin-pin mana saja yang difungsikan atau digunakan. Karena PA9 atau PA10 atau dalam beberapa STM itu ada di PB7 atau PB6 itu harus misalnya dikosongin jika ingin digunakan untuk, atau dalam project-nya itu ada komunikasi serialnya. Oke, next. Nah, ini konsep ring buffer, framing, CRC, timeout, parsing. Komunikasi serial rentan terhadap noise dan ankronisasi proses ring buffer atau circular vivo. Digunakan di lapisan perangkat lunak untuk memisahkan domain perangkat keras yang menerima data dengan cepat. Dari domain logik ke program yang mungkin memprosesnya lebih lambat, menggunakan sistem pointer hit dan tail agar data tidak tertimpa atau terjadi buffer overrun. Karena UART mengirim aliran byte tanpa tahu konteks, framing ditetapkan pada payload. Misalnya, memulai frame dengan byte start of tag atau stack address-nya itu stack 0x kali 02 dan mengakhirinya dengan ntext etx 0 kali 0x03. Jadi ini dalam apa namanya, sorry, dalam frame-nya itu dia byte-nya itu yang tadi itu start bit dan stop bit itu address-nya itu ini ya, STX0x02 dan ETX0x03. Parity bit tidak cukup untuk mendeteksi distorsi sinyal berat, sehingga sistem yang kuat mengkalkulasi cyclic redundancy check atau CRC. Jadi, semisal parity bit itu mendeteksi atau sinyal yang kuat itu distorsinya sangat berat, dia tidak bisa. Jadi, kita gunakan namanya ini CRC ini. CRC menggunakan pembangkit polinomial kompleks pada seluruh bit data untuk memastikan nilai host, seperti CRC16 yang diverifikasi di sisi penerima untuk menjamin integritas data 100%. Terakhir, timeout parsing biasanya memanfaatkan timer hardware atau idle and interrupt. Diimplementasikan untuk mengatur ulang state mesin penerima apabila koneksi kabel terputus di tengah pengiriman frame, mencegah sistem menunggu tanpa ujung atau deadlock. Jadi tuh framing CRC itu fungsinya tuh untuk menggantikan ini ya, apa namanya, parity bit-nya ya. Karena parity bit ini tidak cukup untuk mendeteksi distorsi sinyal berat, maka digunakan CRC ini. Kemudian untuk timeout parsing. Nah, ini timeout parsing tadi tuh, eee, timer ya, dia, eee, mengatur ulang state mesin penerima apabila kabel putus. Jadi misalnya ada gangguan pada pengirimannya tuh ada kayak, timer misalnya udah waktunya habis gitu, jadi ya udah selesai akan terputus.
daripada nanti terjadi namanya deadlock ya, menunggu tanpa ujung. Oke, langsung saja. Oh, ini yang ring buffer tadi aku lupa jelasin singkatnya, jadi ya kayak domain, hardware-nya ya. Jadi ada di mana yang tadi tuh DSTM kan yang dia tuh kaku ya, jadi address-nya tuh udah fix dan ini nih address-nya tuh STX untuk star ya dan ADNS-nya itu star-nya itu pakai 0x02 dan 0x03 ini khusus buat STM. Oke, misal skenario nih ya, ini pada perjamuan aku yang minggu lalu ini sistemnya itu full duplex ya. Jadi ini bisa implementasikan sebagai monitoring lab kimia. Anggap saja ini LED-LED ini sebagai indikator dari, proses-proses kimia yang berlangsung dan ini button ini sebagai bisa sebagai emergency stop ya. Karena bakal dimonitoring langsung misalnya ada, on off dari push button dia langsung terbaca di GUI-nya. Oke, sebagai simulasi sistem monitoring lab kimia secara full duplex, komunikasi serial dibangun antara pattern GUI di PC. ESP32 sebagai gateway USB dan STM32 sebagai node instrumen. Pada perangkat keras, dua LED menyimulasikan volt freaking dan pemanas reaktor. Sementara satu push button berfungsi sebagai emergency stop. Nah, ini anggaplah yang ini nih valve valve-nya, valve regen dan kemudian ini pemanas atau heater. Dan ini anggaplah emergency stop. Saat PB ditekan STM32 membaca perubahan logika dan langsung mengirim frame status misal emergency on di sini nanti kalau di aku nggak pakai namanya on ya tapi ini langsung nyala langsung warna hijau nanti via UART ke ISP yang kemudian meneruskan ke PC untuk memicu peringatan visual di UI secara real time. Nah ini yang tadi aku bilang eee, peringatan visual ini warna hijau nanti kalau misalnya ditekan. Mungkin nanti kalau misalnya ini difungsikan sebagai emergency button warnanya merah. Kemudian mengirim instruksi kontrol misalnya valve bakal off, misalnya ini valve regen yang tadi misalnya nyala, ini juga nyala, ini misalnya di sini dapat indikator bahwa ada emergency stop, dia bakal off. Kemudian dikirim balik melalui ESP menuju STM untuk mematikan layer terkait. Nah, ini layer terkait secara presisi. Transmisi data dua arah ini berjalan serentak tanpa tabrakan berkat alokasi jalur TX dan RX yang terpisah, memastikan kendali proses kimia yang kritis tetap deterministik tanpa memerlukan modul FTDI eksternal. Jadi dalam praktikumnya ini yang full pack ini nggak pakai FTDI. Tapi buat percobaan 1 dan 2 pakai. Kemudian ini perbandingan komunikasinya ya, dan ini kayak yang kemarin aku buat. Ini ESP dan ini STM. Jadi dari PC-nya itu langsung terhubung ke ESP. ESP ngirim dari PC misalnya ngirimin, perintah lewat ESP baru ke STM, dan di STM ini dieksekusi. Kemudian dari STM dia misalnya ngirim perintah juga, misalnya TX gitu ya. Ini dari aktuatornya push button, dia maka akan masuk ke STM, kemudian melalui ESP, kemudian baru masuk ke tampilan GUI di laptop. Oke, perbedaan dasar antara full duplex dan half duplex terdapat pada alokasi jalur fisik dan kemampuan transmisi serentak. Sistem UART pada proyek ini beroperasi secara full duplex, yang berarti terdapat jalur kabar terpisah khusus untuk transmitter dan receiver. Nah, ini nih yang kabel hijau dan biru ini terhubung ke PA9 dan PA0-nya STM. Hal ini memungkinkan komunikasi dua arah secara independen dan bersamaan. Contohnya pada program Python, divisi dapat mengirimkan instruksi menyalakan LED ke STM tepat di milidetik yang sama saat STM mengirim status push button tanpa resiko tabrakan data. Karena ini kan ada 2 jalur ya, jadi misalnya dari PC aku ngirim perintah, set, nyalakan LED ini, dia bakal nyala, set. Di saat yang bersamaan misal aku pengen ngirim dari STM ke PC, pakai push button nih aktuatornya, itu nggak bakal terganggu karena jalurnya itu ada 2. Ada 2 jalur, RX dan TX ini saling terhubung ya. Jadi bisa saling mengirim dan menerima. Sebaliknya, sistem half duplex menggabungkan jalur pengirim dan penerima ke dalam satu bus fisik yang sama. Akibatnya komunikasi dua arah harus dilakukan secara bergantian, yang menimbulkan
latensi tambahan dan menuntut perangkat lunak untuk mengatur giliran transmisi agar data tidak saling bertabrakan. Jadi half duplex ini agak susah, agak rumit. Bahkan pada saat praktikum tuh aku masih gagal, aku nggak tahu kenapa. Entah dari baud rate-nya atau karena, perlu delay dalam pengaturan delay-nya di bagian RxTX-nya ini. Jadi kalau misalnya half duplex tuh bedanya tuh kita hanya make 1 jalur aja nih, misal yang ijo dihilangin atau yang biru dihilangin. Nah, itu jadi nggak bisa bersamaan nanti ngirim perintahnya. Jadi misal dari PC nyalain LED, kita harus nunggu sampai perintah LED itu terkirim dan dieksekusi, baru bisa yang, push button dari push button ke PC ini bisa, eee, berkomunikasi atau bisa terhubung. Jadi berganti-gantian. Nah, itu masih agak tricky ya dalam, pengimplementasiannya di mikro. Eee, Kalau misalnya secara pabrikan itu ada namanya RS485 itu kabel komunikasi ya, jadi serial ya. Oke, langsung aja mungkin aku tunjukin dokumentasinya. Ini upload full duplex dulu ya. Ini aku matiin dulu. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini ada, eee, ini CPP-nya ya, CPP di ESP. Ya kalau besarin aja. Nah, ini diupload ya, lagi diupload. Yang di ESP, ini aku percepat ya. Nah, kemudian jika sukses yang di STM-nya. Ini program di STM-nya, bisa kalian terlambat aja nanti karena aku mengejar waktu tayang ya. Oh, mungkin ini programnya aku sertakan di link komentar di GitHub. Nah, ini GUI-nya. Ini sedang di-run, nanti bakal muncul. Nah, ini cara-caranya, cara pakainya, udah aku sertain di komentar, komentar di ini ya. Ini lama ya. Oke, udah anggaplah segini. Ini aku suruh AI ya, karena agak error. Nanti aku share kok ini. Nah, ini tampilan GUI-nya. Dan ini untuk, sorry kok. Nah, ini tampilan UI-nya kan ini ada pilihan port-nya. Ini kalian bisa cek port mana yang kalian terhubung misalnya di device manager kalian. Nah, ini ada ya COM5 ya yang dideteksi. Oh, jangan lupa kalian tuh harus punya kalau ISP ya, kebetulan ISP-nya ini dia pakai driver-nya itu CP2102, jadi harus download dulu. Tergantung dari STM kalian, atau mikro kalian tuh makanya driver apa, biasanya kan CH340. Kalau ini kebetulan ISP-nya tuh makanya CP2102. Nah, ini udah ya dipilih, langsung aja kita pilih yang COM5, connect. Nah, ini udah selesai. Nah, ini aku misal dari PC ngirim perintah, dia bakal nyala. Nah, ini kalau misalnya dari, hardware atau dari STM-nya ngirim perintah atau push button-nya terdeteksi gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian langsung aja percobaan 3 ini. Jadi ini merupakan percobaan ketiga. Nah, ini dokumentasi di hardware-nya. Ini kan nyala nih satu nih, lihat nih di awal, karena aku nyalain satu nih. Nah, itu aku nyalain tadi. Nah, kurang lebih ini, nah itu dia off lagi, karena aku off-in. Ini yang tadi udah aku bilang ini komunikasinya dari PC tuh ngirim perintah ke ESP, dari ESP diteruskan ke STM, di STM itu dieksekusi. Kemudian dari STM itu melalui aktuator ya, push button ini mengirim entahlah data atau perintah itu atau indikator
melalui STM, kemudian dari STM ke ESP, dari ESP ke PC, terus ditampilkan di GUI atau Python. Oke, langsung aja nih. Nah, ini misal LED-nya 1 aku nyalain. Mana ya? Tas. Nah, tuh. Maka LED 1 akan nyala. Kemudian LED 2 aku nyalain. LED 2 kan nyala. Kemudian LED 3 nih. Dan LED 4 aku nyalain. Nah, semua LED-nya akan nyala ya, karena di indikatornya itu nyala semua. Kemudian PB-nya nih, push button. Misal ditekan, nah di tas, dia bakal ngirim. Nah, bakal terbaca ya indikatornya ya, itu warna hijau dia, preses, dan terdapat indikatornya itu preset. Kemudian push button kedua, tekan. Nah, ini PB2 kan dapat indikator itu preset, dan yang di satu ini yang tadi kan dilepas itu release. Dan di sini tuh ada kayak komunikasi log-nya atau ya semacam serial monitor. Jadi ada ini RX ya, dia receiver ya. Receiver dia ngirim button satunya on, maka dia akan satunya akan kondisinya 1 ya, atau emang 1 itu artinya tuh on, dan 0 ini artinya off. Seperti yang kalian udah tahu ya ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini, dan ini untuk yang apa namanya, LED-nya ya, misal dari perintah dari GUI atau dari laptopku ke STM, itu dia terbaca juga di communication log-nya. Nah, ini bisa kalian lihat, ini LED-nya nih yang bisa kalian lihat. LED 1 on, LED 4 off, LED 3 off, dan misalnya LED 1-nya aku matiin lagi, dia bakal off, seperti itu. Jadi dia bakal bolak-balik ya, ada RxText ya dia. Ini dia X itu dia ngirim perintah, terus TX itu balikin, atau ya bolak-balik lah, intinya komunikasi bolak-balik. Oke. Ini percobaan 3 yang full duplex. Dan ini untuk yang percobaan 1. Nah, ini seperti ini kurang lebihnya. Bedanya ini dia nggak pakai 2 mikro, dia cuma pakai FTDI. Dan ini juga GUI-nya beda ya, dia cuma pakai 2 LED, dan ya push button-nya sama, ada 2. Kemudian dia ada manual command-nya, terus ada statusnya. Dia nggak pakai communication log, tapi dia pakai status. Dan GUI-nya dia diubah ya. Ada nih, kalian lihat ada space-nya. Ada luar angkasa temanya. Nah, ini terhubung dengan ESP. Ya, seperti itu. Nah, mohon maaf ini tuh. Jangan ditekan. Oke, LED 1 nyala. Jangan ditekan. LED 2 itu nyala. Terus ketika kita pencet push button di sini, nggak mati. Nah, mati. Oke, jadi dia bisa dimatikan lewat push button, teman-teman. Kemudian ketika push button ditekan, nih teman-teman, dia akan press di sini, lihat tertekan, ya, tertekan. Oke, sekian video. Jadi untuk push button di percobaan 1 ini sama temen aku dimodifikasi, jadi push button-nya tuh nggak cuma ngirim indikator di GUI ya, tapi juga dapat berfungsi sebagai pengontrol juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini ya, untuk model
ditekan di teman-teman. Lebih simpel ya, karena cuma pakai micro dan STDI. Kemudian ini untuk yang pakai STM. Tadi kan ISP, pakai yang STM. Ya. Oke, ini programnya. Nah, ini hardware-nya dia pakai STM ya, pakainya yang Blue Pill. Dan ini UI-nya. Di sini ada lock serial ya, sama seperti yang full duplex. Nah, ini LED 1 dinyalakan, dia bakal nyala, kemudian LED 2 dinyalakan, maka LED 2 akan menyala. Kemudian dia ada opsi all on dan all off ya. Kemudian dimatikan tuh. Dimatikan semuanya, terus digunakan tuh fungsi yang all on, maka nyala semua. Kemudian untuk push button, dia cuma ngirim indikasi ke GUI. Ini bisa kalian lihat. Ini di sini ya. Dia nyala switch atau push button. Dan ini yang dua juga nyala. Bisa ditekan bersamaan. Oke, kemudian balik lagi aja kita ke sini. Kesimpulannya, jadi sebenarnya ada 4 percobaan yaitu percobaan yang FTDI yang pakai ISP, kemudian STM, kemudian yang full duplex itu pakai 2 mikro, dan kemudian yang terakhir tuh half duplex. Itu pakai 2 mikro juga tapi dia pakai satu jalur bus atau RX-nya ya. Cuma pakai satu. Tapi yang terakhir itu yang 4 itu aku susah, aku ada kesulitan. Tapi ya secara garis besarnya itu seperti yang tadi aku jelasin, itu dia cuma pakai satu jalur bus dan perlu adanya namanya penyesuaian penyesuaian giliran agar tidak tabrakan. Dan kesimpulannya, secara keseluruhan merancang sistem komunikasi serial UART yang andal menuntut integrasi yang tepat antara pemahaman protokol dasar, arsitektur perangkat keras, dan manajemen memori perangkat lunak. Pada tingkat fundamental, sinkronisasi baud rate dan format frame seperti 8N1 atau 8N1 menjadi syarat mutlak agar pertukaran bit asinkron berjalan presisi. Dari sisi perangkat keras, kombinasi ESP32 dengan fitur pin remapping yang dinamis sebagai gateway antarmuka PC dan STM32 dengan peripheral user fix yang tangguh untuk dikendalikan untuk kendali I/O tingkat rendah atau misalnya LED dan push button menciptakan topologi yang sangat efisien. Agar aliran data komunikasi ini terhindar dari crash atau data loss, penerapan metode interupsi atau DMA yang dipadukan dengan ring buffer, framing, dan timeout parsing wajib dilakukan. Pada akhirnya, penggabungan seluruh elemen teknis tersebut ke dalam arsitektur full duplex menghasilkan sebuah sistem kendali dan monitoring dua arah yang real-time, deterministik, dan bebas dari resiko tabrakan data. Jadi perlu PR-nya yang pada half duplex itu, yaitu kita perlu memperhatikan ring buffer, framing, dan timeout parsing-nya ya. Ini wajib nih kalau dalam half duplex. Oke, sekian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan atau tadi aku agak batuk karena ini tenggorokan lagi nggak enak, lagi bulan puasa juga, lagi, radang lah. Aku mohon maaf, jadi aku agak diem atau tadi agak diem sebentar, aku mohon maaf sekali. Dan untuk misalnya kalian ada, tambahan atau dalam videoku tuh ada keliruan, bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Aku sangat terbuka atas semuanya, atas semua masukannya dan lain halnya. Dan, untuk dokumentasi atau file-file yang, dalam praktikum ini akan aku sertakan di kolom komentar melalui link GitHub ya. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.